Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas lanjutan materi aplikasi turunan bagian kurva fungsi naik, turun, dan diam atau stasioner. Kurva sebuah fungsi ditinjau dari turunan pertama pada nilai x di interval tertentu dapat berupa: yang pertama, f aksen x bertanda positif atau f aksen x lebih dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan naik disebut dengan fungsi naik. Kemudian yang kedua, f aksen x bertanda negatif atau f aksen x kurang dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan turun disebut dengan fungsi turun. Yang ketiga, f aksen x bertanda netral atau f aksen x sama dengan 0, maka kurva fungsi dalam keadaan diam atau fungsi tidak naik dan tidak turun, atau bisa disebut dengan stasioner. Nah, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai maksimum, nilai minimum, dan titik maksimum, titik minimum. Nah, titik maksimum, titik minimum adalah bagian dari stasioner atau titik stasioner. Kondisi suatu fungsi y sama dengan fx dalam keadaan naik atau turun atau diam. Yang pertama, f aksen x lebih dari 0 untuk x anggota i, maka kurva fx selalu naik pada interval i. Yang kedua, f aksen x kurang dari 0 untuk x anggota i, maka kurva fx selalu turun pada interval i. Jika f aksen x sama dengan 0 untuk x anggota i, maka kurva fx stasioner pada interval i. Yang keempat, jika f aksen x lebih dari sama dengan 0 untuk x anggota i, maka kurva fx tidak pernah turun pada interval i. Kemudian yang kelima, jika f aksen x kurang dari sama dengan 0 untuk x anggota i, maka kurva fx tidak pernah naik pada interval i. Contoh pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Tentukan interval x agar kurva fungsi fx a selalu naik, b selalu turun. Langkah pertama, kita tulis dulu fx-nya adalah x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x tambah 1. Kemudian kita cari f aksen x. 3x kuadrat min 12x plus 9. Syarat untuk fungsi selalu naik adalah f aksen x-nya harus lebih dari 0. Maka kita tulis 3x kuadrat min 12x plus 9 itu lebih dari 0. Bisa kita faktorkan 3x min 3 dikali dengan x min 3 lebih dari 0. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Di sini adalah 1, kemudian di sini adalah 3. Nah, bulatan di sini adalah bulatan kosong karena tidak mungkin x-nya sama dengan 1 dan sama dengan 3. Kemudian kita uji titik. Sebelah sini ada nilai 0, ketika kita substitusikan ke bentuk ini akan menghasilkan 9. 9 itu adalah nilainya positif. Maka kita tulis positif, negatif, positif. Kemudian karena dia lebih besar, maka kita ambil daerah yang positif. Oke, maka intervalnya adalah x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Jadi, fungsi ini akan selalu naik pada interval x kurang dari 1 atau x-nya lebih dari 3. Kemudian untuk soal B, ini soal A. Sekarang soal B. Soal B, turunannya sama, tapi kita menggunakan syarat turunan pertama dari fx kurang dari 0. F aksen x-nya kurang dari 0. Maka 3x kuadrat min 12x plus 9 kurang dari 0.
Kita buat lagi garis bilangannya. Di sini 1, 3. Dengan kondisi yang sama, ini adalah bulatan kosong karena X-nya tidak mungkin sama dengan 1 dan tidak sama dengan 3. Kita uji titik sama, plus, min, plus. Kemudian karena dia kurang dari, maka kita ambil daerah yang negatif. Maka interval untuk fungsi selalu turun haruslah X lebih dari 1 kurang dari 3. Contoh kedua, temukan di mana kurva fungsi G dengan Gx-nya sama dengan X per 1 plus X kuadrat dalam keadaan naik dan keadaan turun. Langkahnya seperti yang sebelumnya, kita menggunakan turunan pertama, kita tulis dulu Gx sama dengan X per 1 ditambah X kuadrat. Kemudian ini adalah bentuknya pembagian, saya misalkan di sini U, yang bawah adalah V. Kemudian G aksen X-nya, ini adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat, di mana U aksennya itu sama dengan 1 dan V aksennya adalah 2X. Kemudian U aksen adalah 1 dikali dengan 1 ditambah X kuadrat min V aksennya adalah 2X dikali dengan X per dengan 1 ditambah 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan. Oke, hasilnya 1 ditambah X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Dibagi dengan 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan. Ini G aksen X. Di sini G aksen X-nya bisa kita tulis 1 ditambah X kuadrat min 2X kuadrat adalah 1 min X kuadrat per 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan. Oke. Di sini kita akan mencari pembuat nol dari G aksen X. Kita gunakan yang pembilang, karena ketika G aksen, maksudnya ketika penyebutnya 0, maka G aksen X-nya tidak terdefinisi, maka haruslah yang bagian pembilang yang berbentuk 0. G aksen X-nya harus sama dengan 0, maka 1 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Kita bisa faktorkan 1 ditambah X kali dengan 1 min X sama dengan 0. Kemudian kita buat garis bilangan. Di sini adalah 1, min 1, sorry. Kemudian di sini adalah 1. Ini pembuat nolnya. Kemudian katanya dia harus dalam keadaan naik dan keadaan turun. Berarti dia tidak termasuk sama dengan 0. Di sini bulatannya bulatan kosong. Kemudian kita tinggal uji titik. Di sini ada nilai 0 di tengah. 0 ketika kita substitusikan akan berbentuk positif. Berarti di sini negatif, di sini negatif. Maka Gx dalam keadaan naik, di sini kesimpulannya, Gx naik ketika intervalnya dia X lebih dari min 1 kurang dari 1. Kemudian Gx dalam keadaan turun ketika intervalnya X kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 1. Misalkan fungsi fx kontinu dan diferensiabel dalam interval I yang memuat X sama dengan C. Turunan pertama f aksen X dan turunan kedua f double aksen X pada interval I, serta
aksen C sama dengan 0 dengan Fc nilai stasioner. Ini ada kondisi yang pertama, jika F double aksen C kurang dari 0, maka Fc adalah nilai balik maksimum fungsi F. Yang kedua, jika F double aksen C lebih dari 0, maka Fc adalah nilai balik minimum fungsi F. Nah, di poin 1 dan poin 2 sudah kita bahas di materi sebelumnya untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum ataupun titik maksimum dan titik minimum. Kemudian yang ketiga, jika F double aksen C sama dengan 0, maka nilai Fc adalah bukan nilai ekstrim fungsi F dan titik C, Fc adalah titik belok kurva fungsi F. Jadi, kalau di materi sebelumnya ketika bertemu kondisi F double aksen C-nya sama dengan 0, itu dikatakan bahwa uji turunan kedua gagal untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, tapi di materi yang sekarang kita gunakan uji turunan kedua ini F double aksen C sama dengan 0 ini untuk mencari titik belok kurva fungsi F. Contoh, diberikan kurva dengan persamaan Y sama dengan 4 cos X plus cos 2X untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi, tentukan titik maksimum, minimum, atau titik beloknya. Nah, kita tulis dulu kurvanya. Y sama dengan 4 cos X plus cos 2X. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari turunan pertamanya. Y aksen sama dengan min 4 sin X min 2 sin 2X. Selanjutnya adalah kita mencari pembuat 0 dari Y aksen. Maka Y aksen sama dengan 0. Maka min 4 sin X min 2 sin 2X sama dengan 0. Kita ubah sin 2X nya dulu. Min 4 sin X min 2 kali 2 sin X cos X sama dengan 0. Hasilnya min 4 sin X min 4 sin X cos X sama dengan 0. Bisa kita faktorkan, min 4 sin X dikali dengan 1 ditambah cos X sama dengan 0. Maka ada dua kasus. Yang pertama, sin X sama dengan 0. Ini akan menghasilkan X-nya adalah 0, pi, dan 2pi. Kemudian, cos X sama dengan min 1 akan menghasilkan nilai X-nya sama dengan pi. Sehingga, X-nya adalah 0, pi, 2 pi. Selanjutnya kita gunakan uji turunan kedua. Karena kita belum punya turunan keduanya, kita cari dulu Y double aksen. Turunan dari min 4 sin X adalah min 4 cos X. Min 2 sin 2X adalah min 4 cos 2X. Maka uji turunan keduanya kita gunakan 0 dulu. Selanjutnya untuk X sama dengan 0, kita akan menghasilkan Y double aksennya adalah min 4 sama dengan min 8. Sehingga Y double aksen untuk X sama dengan 0 itu kurang dari 0. Sehingga dia menunjukkan bahwa kurva pada X sama dengan 0 adalah di titik balik maksimum. Maka titiknya adalah kita substitusi X sama dengan 0 ke fungsi awal. Y sama dengan 4 kali 1. Ini langsung saya substitusi bahwa cos X sama cos 0 adalah 1 ditambah 1 sama dengan 5. Maka menghasilkan titik balik maksimum adalah 0,5. Selanjutnya untuk X sama dengan pi.
kita buat di sini. Untuk X sama dengan Pi, maka Y double aksen adalah min 4 kali dengan cos Pi adalah min 1, kemudian min 4 kali dengan cos 2Pi. Cos 2Pi adalah 1. Sehingga hasilnya adalah plus 4 ditambah 4. Dikurang 4, hasilnya adalah 0. Maka Y double aksen sama dengan 0. Maka kurva pada titik X sama dengan Pi akan menunjukkan titik belok. Maka titik beloknya adalah Y sama dengan, kita substitusi 4 kali cos Pi ditambah cos 2Pi adalah 4 kali min 1 ditambah 1. Hasilnya adalah min 3. Maka titik beloknya adalah Pi, min 3. Selanjutnya adalah kita uji untuk X sama dengan 2Pi. X sama dengan 2Pi. Tadi Y double aksennya adalah min 4 cos X min 4 cos 2X. Min 4 cos X min 4 cos 2X. Maka kita substitusi dulu. Min 4 cos 2Pi min 4 cos 2 kali 2Pi. Min 4 kali 1 min 4 kali 1. Hasilnya adalah min 8. Y double aksennya kurang dari 0. Karena nilainya min 8. Maka untuk titiknya Y sama dengan 4 cos 2Pi ditambah cos 2 kali 2Pi. Hasilnya adalah 4 kali 1 ditambah 1. Hasilnya 5. Maka titik balik maksimum maksimumnya adalah 2Pi, 5. Nah, jadi di soal ini ada 2 titik balik maksimum. Yang pertama ada di titik 0,5. Kemudian yang kedua titik balik maksimumnya ada di 2Pi, 5. Kemudian titik beloknya ada di Pi, min 3. Baik, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara langsung, boleh WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.